Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Munandar dengan NIM 18010252298, kelas 6A, dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Ika Yatri, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, pokok pembahasan di sini ada 4, yakni yang pertama ada judul penelitian, dan yang kedua ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang ketiga ada bab 2 kajian pustaka, dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Judul penelitian. Nah, di sini saya mengangkat judul upaya meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 07 Tobuali pada pembelajaran organ pernapasan manusia melalui metode direct instruction dengan media gambar. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan alam telah melaju dengan sangat pesat. Berkenaan dengan hal ini sangat erat hubungannya dengan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan wahana yang memungkinkan ilmu pengetahuan alam berkembang semakin pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu melejit menggiurkan para pendidik untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih terarah pada penguasaan konsep materi IPA. Menyadari pentingnya pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka dalam GBHN TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1993 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia, mengembangkan sikap dan manusia Indonesia berperilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju. Melalui observasi di kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali 2020-2021 memperoleh gambaran bahwa ketuntasan siswa untuk materi organ pernapasan manusia hanya 25%, 5 orang dari jumlah seluruh siswa 20 orang, dengan KKM 65, sedangkan suatu kelas dapat dikatakan tuntas bila ketuntasan belajar mencapai 85%. Ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan siswa terhadap materi IPA masih rendah dan belum memuaskan. Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul. Antara lain yang pertama, siswa cenderung bersikap pasif. Yang kedua, malas bertanya. Yang ketiga, malu untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya perbaikan pembelajaran melalui PTK ini untuk mencari dan menemukan kelemahan dan kekuatan dari pendidikan yang dilakukan. Selanjutnya mencoba memperbaiki dan menyempurnakan tindakan yang dianggap sudah baik. Yang B yakni fokus penelitian. Nah, di sini fokus penelitiannya adalah setelah memperoleh masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat penguasaan dan pemahaman konsep IPA, penulis mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya masalah lain. Yang pertama, guru menjelaskan terlalu cepat. Yang kedua kurangnya motivasi dari guru untuk siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, kurang variasi dalam penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan hanya berfokus pada guru. Berdasarkan analisa permasalahan di atas, maka pembelajaran yang sesuai untuk memecahkan masalah ini adalah model direct instruction atau pembelajaran langsung dengan menggunakan media gambar, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam menggeluti ide-ide, konsep-konsep sehingga siswa benar-benar memahami ide-ide konsep IPA mengenal organ pernapasan manusia. Nah, yang di sini ada C, rumusan masalah, masih di bab 1. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang terdapat di dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah penerapan model direct instruction dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali
pada materi organ pernapasan manusia. Nah, yang keempat ada tujuan penelitian ataupun D. Yang pertama, tujuan penelitiannya adalah penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dengan tujuan antara lain untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran model direct instruction menggunakan media gambar. Selanjutnya, meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa terhadap organ pernapasan manusia. Manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya adalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis berharap bahwa penelitian tindakan kelas yang telah penulis laksanakan dapat memberi manfaat bagi pendidikan secara umum maupun bagi sekolah tempat penulis mengabdi nantinya. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Menumbuhkan motivasi dan kreativitas siswa dalam memperoleh pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran ilmu pendidikan alam sehingga hasil belajarnya meningkat. Nah, manfaat untuk guru adalah yang pertama, memberikan informasi pengalaman langsung mengenai penerapan model direct instruction dengan menggunakan media gambar. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesional guru. Untuk manfaat bagi sekolah, yakni ada meningkatkan belajar IPA dan meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Dan yang terakhir itu manfaat bagi penulis adalah pengalaman yang berharga untuk melaksanakan tugas di masa yang akan datang. Baiklah teman-teman, kita sudah mengetahui tadi bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang dan lain-lain. Di sini kita sudah melanjutkan ke bab kedua, kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini ada deskripsi teoritis. Nah, pengertian belajar. Menurut Solchan, TW, dan kawan-kawan, belajar adalah perubahan tingkah laku yang secara bertahap melalui pengalaman pengamatan yang dilakukan secara aktif. Pendapat serupa dikemukakan bahwa belajar adalah suatu proses penambahan bagian demi bagian informasi baru terhadap apa yang telah mereka ketahui sebelumnya disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku tersebut. Pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA sebagai pengetahuan deklaratif maupun prosedural. Sistem konseptual IPA sebagai suatu pengetahuan logis, matematik, dan fisik hanya dapat dipelajari melalui penyesuaian arti antara pengajar dan pelajar. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah sekumpulan pengetahuan praktis yang sistematik dan saling berkaitan yang diperoleh dari proses observasi dan eksperimen dan dapat dipublikasikan pada kehidupan. Di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran pada hakikatnya merupakan jembatan dan pesan pembelajaran yang disampaikan oleh sumber pesan atau guru kepada penerima pesan atau siswa dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuan. Fungsi utama media pembelajaran yakni sarana bantu untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Dengan fungsi itu, media pembelajaran harus dijadikan sebagai integral dan keseluruhan proses pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni ada media visual, media audio, media audiovisual. Manfaat penggunaan media pembelajaran antara lain membuat konkret konsep-konsep yang abstrak, memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Nah, yang keempat ada pembelajaran langsung nih. Pembelajaran langsung direct ataupun direct instruction. Model pembelajaran ini didasari psikologi behavioral yang banyak mewarnai pengembangan program pelatihan. Pengembangan program pelatihan diarahkan pada melatih individu menguasai kemampuan yang kompleks dengan tingkat ketepatan dan koordinasi yang tinggi. Sumbangan utama dari kelompok model 1 pembelajaran ini adalah dalam mendefinisikan dan analisa tugas.
Model direct instruction merupakan suatu pola pembelajaran yang ditandai oleh penjelasan guru tentang konsep ataupun keterampilan baru terhadap kelas, pengecekan pemahaman melalui tanya jawab dan latihan penerapannya, dan sebagainya. Selanjutnya yakni ada penelitian yang relevan. Nah, di sini penulis membuat penelitian yang relevan. Penelitian dari Aulia Rahmawati pada tahun 2015 yang berjudul Keefektifan Model Direct Instruction terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi bermain alat musik melodis di kelas 4 SD Negeri Kepandaian 03 Kabupaten Tegal. Di sini ada penelitian yang sama. Baik, kita langsung saja ke rangka berpikirnya. Dari kerangka berpikirnya, tujuan dari pembelajaran menggunakan media gambar melalui metode direct instruction ini adalah agar anak lebih memahami pembelajaran, tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti makna yang tersirat dalam proses pembelajaran. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada prasiklus. Prasiklus ini guru belum menggunakan media gambar dan metode direct instruction, langsung ke pemahaman anak terhadap pembelajaran IPA tentang organ manusia masih rendah. Dari prasiklus turun ke bawah ke tindakan. Nah, tindakan ini bisa guru menggunakan metode direct instruction dan media gambar. Siklus pertama anak mulai sedikit paham, siklus kedua anak sudah lebih baik memahaminya. Nah, dari siklus 2 ini bisa mengarahkan kepada kemampuan anak meningkatkan dalam pembelajaran organ pernapasan manusia. Nah, ini masuk juga di kondisi akhir, di mana kondisi akhir berkesinambungan dengan tindakan tadi. Setelah tindakan guru memberikan metode direct, maka kondisi akhirnya kemampuan anak meningkat dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah merupakan suatu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji terlebih dahulu secara empiris. Sumadi Surya Brata 2006. Oleh karena itu, agar rumusan jawaban dipecahkan, maka seorang peneliti memerlukan suatu pedoman yang digunakan sebagai tuntutan. Maka di dalam penulisan ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Kemampuan hasil belajar IPA tentang organ pernapasan manusia dapat ditingkatkan melalui metode direct instruction dengan media gambar di kelas 4 SD Negeri 7 Tua Bali tahun 2020-2021. Lanjut ke bab terakhir yaitu bab 3, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini yang pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 7 Tua Bali, Jalan Teladan nomor 2768 RT 01 RW 05, Desa atau Kelurahan Teladan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Di mana pada kelas tersebut terdapat 20 orang siswa yang terdiri dari 16 perempuan dan 4 laki-laki. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 8 Oktober sampai 22 Oktober 2020. Terdiri dari 3 siklus dan 3 kali pertemuan, tepatnya pada siklus pertama prasiklus pada hari Selasa 8 Oktober 2020, siklus pertama Selasa 15 Oktober 2020, siklus kedua Selasa 22 Oktober 2020. Yang B, subjek penelitian. Subjek penelitian seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 07 Tua Bali tahun 2020-2021 yang berjumlah 20 siswa dalam satu kelas, terdiri dari 16 orang siswa perempuan dan 4 orang laki-laki. Yang C, prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas pada materi organ pernapasan manusia dilaksanakan dengan 3 siklus. Tiap-tiap siklus melalui tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pelaksanaan kelas, tindakan, evaluasi, dan refleksi. Siklus pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah yang pertama, membuat perencanaan ataupun RPP.
Yang kedua, membuat lembar observasi untuk mengamati siswa dan aktivitas guru dalam kegiatan. Yang ketiga, menyiapkan materi pelajaran. Yang keempat, menyiapkan alat evaluasi. Yang kelima, membuat lembar penelitian. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan. Maka akan dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung yang ditunjukkan oleh aktivitas guru dan siswa guna mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan. Tahapan pembelajaran yang dilakukan mencakup antara lain yang pertama memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran dengan menggunakan metode direct instruction dengan menggunakan media gambar. Yang kedua, memotivasi siswa agar aktif belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan bertanya pada siswa tentang materi pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa. Yang kelima, terakhir, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yakni ada observasi atau pengamatan teknik pengumpulan data. Nah, selama melakukan pembelajaran tema, melakukan pengamatan aktivitas siswa dan guru. Pengamatan siswa dan guru pengamatan tersebut antara lain, yang pertama, mengamati pembelajaran keaktifan siswa selama proses. Yang kedua, mengamati kemampuan pembelajaran siswa dalam proses. Yang ketiga, mengamati kemampuan awal siswa untuk menjadi pedoman dan menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yakni ada evaluasi. Setelah itu, kali pertemuan pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2020, siswa diambil data hasil belajarnya sebagai data pendukung penelitian. Dan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa dipergunakan soal-soal pada materi pembelajaran yang telah dibelajarkan. Refleksi pada akhir pembelajaran, penulis mengadakan diskusi dengan teman, sejawat, dan supervisi kelebihan dan kekurangan yang terdapat selama proses pembelajaran siklus pertama. Terlihat masih banyak siswa yang pasif dan rendah hasil belajarnya, dan waktu yang digunakan belum tepat. Hasil dari siklus pertama belum memuaskan. Nah, jadi di siklus pertama belum memuaskan. Dilanjut ke siklus kedua, merupakan perbaikan tindak lanjut dari siklus pertama yang urutannya sebagai berikut. Pertama, perencanaan. Pada tahap ini kegiatan dilaksanakan adalah membuat perencanaan perbaikan RPP, membuat lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam kegiatan, menyiapkan materi pelajaran, yang keempat menyiapkan lembar kerja siswa, yang kelima menyiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar mengenai organ pernapasan manusia, yang keenam menyiapkan alat evaluasi, yang ketujuh membuat lembar penilaian. Nah, tahapan pelaksananya adalah yang dilakukan mencakupnya antara lain, yang pertama melibatkan siswa secara aktif untuk menggali informasi tentang dari buku sumber, mengamati gambar mengenai alat-alat pernapasan manusia. Lalu guru mengajak siswa untuk memberikan penjelasan mengenai gambar sambil bertanya jawab siswa. Memberikan penggunaan kepada siswa yang kurang mampu untuk mengajukan pendapatnya. Yang keempat tadi ada memberikan motivasi kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat dalam pembelajaran aktif. Yang kelima, memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa. Yang terakhir, mengerjakan lembar kerja mengenai bagian tubuh yang berperan sebagai pompa pasan ataupun paru-paru, hidung, tenggorokan. Observasi. Nah, di sini ada observasi pelaksanaan tindakan siklus kedua diamati oleh teman sejawat. Hal ini dimaksudkan pelaksanaan dapat dengan lancar sekaligus untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindakan menunjukkan suatu peningkatan atau kegagalan. Nah, di sini ada evaluasi juga setelah satu kali pertemuan pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar. Siswa diambil data hasil belajarnya sebagai data pendukung penelitian, dan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa dipergunakan soal tes pada materi pembelajaran yang telah dibelajarkan. Yang terakhir ada refleksi, hasil tes maupun observasi. Terlihat siswa mulai termotivasi dengan materi pembelajaran, rajin bertanya, kelas menjadi kondusif, namun masih ada sebagian kecil siswa yang pasif, masih ada yang belum dapat menyimpulkan isi materi pembelajaran. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah yang pertama perencanaan. Nah, bisa dilihat teman-teman
Yang kedua ada observasi. Nah, observasi ini mengamati diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian observasi tersebut. Yang ketiga ada wawancara ataupun interview. Wawancara adalah mencakup percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai ataupun yang menginterview, yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Nah, di sini ada teknis analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknis tes ataupun non-tes. Teknis tes diberikan kepada siswa dengan lembar kerja siswa, sedangkan non-tes pada saat siswa melakukan pengamatan dan proses pembelajaran. Data tes analisis digunakan rata-rata dan kriteria ketuntasan belajar berdasarkan penilaian acuan patokan. Secara klasikal, proses belajar mengajar dikatakan berhasil bila siswa di kelas memperoleh nilai 6,5 ke atas sebanyak 65%. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya, serta perbedaan persentase ketuntasan belajar, maka digunakan rumus ketuntasan sebagai berikut. Yakni ketuntasan sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor siswa dan dikali 100%. Gitu teman-teman. Nah, daftar pustakanya kita lihat kembali. Ini daftar pustakanya, bisa dibaca. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.